Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk melakukan kegiatan rutin kita, yaitu perkuliahan online pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan pokok bahasan relasi rekursif. Nah, jadi ini adalah materi awal atau materi pertama setelah ujian tengah semester atau mid semester. Jadi relasi rekursif ini akan sedikit banyak perhitungan dan agak sedikit rumit, tapi diharapkan kalian bisa menyimak dengan baik dan dengan sungguh-sungguh penjelasan nantinya, supaya nanti kalian bisa memahami dengan baik materi relasi rekursif ini. Baik, seperti biasa, sebelum kalian lanjut pada materi inti, terlebih dahulu kalian harus tahu capaian pembelajaran yang akan kita capai, di mana mahasiswa mampu memilih formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah relasi rekursif. Nah, jadi di sini kalian diberikan beberapa rumus atau formula, nanti kalian yang akan memilih kira-kira formula mana yang cocok untuk menyelesaikan soal masalah relasi rekursif dengan indikator mampu mengingat bentuk-bentuk relasi rekursif linear, kemudian mampu dalam memilih formula untuk menyelesaikan masalah relasi rekursif homogen, dan mampu dalam memilih formula untuk menyelesaikan masalah relasi rekursif tidak homogen. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti materinya ada 4. Ada pendahuluan, ini membahas tentang seperti apa relasi rekursif itu. Kemudian ada relasi rekursif linear berkoefisien konstanta, kemudian ada solusi homogen dari relasi rekursif, dan ada solusi khusus atau tidak homogen. Baik, kita langsung pada pokok bahasan yang pertama, pendahuluan. Nah, di sini sebelum kita masuk pada materi pada slide ini, terlebih dahulu kalian harus ketahui bahwa relasi rekursif itu merupakan salah satu masalah dalam matematika diskrit. Nah, jadi sebuah relasi rekursif itu mendefinisikan suku ke n dari sebuah barisan secara tak langsung. Nah, jadi relasi rekursif ini sebenarnya adalah kita membahas tentang sebuah barisan dan deret, ya, barisan deret. Nah, di sini ada barisan AN, ya. AN itu dimana kita mulai dari A0, A1, A2, A3 dan seterusnya sampai dengan AN kurang 1. Nah, definisi yang lain untuk tentang relasi rekursif ini menyatakan bahwa relasi rekursif itu merupakan sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Jadi setiap barisan itu bergantung pada barisan sebelumnya. Misalnya A0 ditentukan A0 berapa, A1 akan bergantung pada A0, A2 akan bergantung pada A1, A3 akan bergantung pada A2 dan seterusnya. Sehingga di sini diberikan sebuah ilustrasi, ya, seperti apa relasi rekursif ini. Di sini ada seorang ilmuwan, ya, yang melakukan sebuah eksperimen di dalam laboratorium mengenai pertumbuhan suatu bakteri. Nah, dan bakteri itu dapat berkembang 2 kali lipat dalam setiap 4 jam. Nah, jika bakteri pada awal penelitian berjumlah N bakteri, maka beberapa jumlah bakteri pada saat T jam itu ada berapa? Nah, kalau kita mau menghitung dengan masalah barisan dan deret sebenarnya bisa, tapi akan sedikit rumit dan bayangkan saja kalau kita menghitung 2 kali lipat dalam setiap 4 jam. Itu akan sangat rumit sekali dan mungkin agak susah untuk diselesaikan dengan menggunakan barisan deret. Sehingga masalah ini, solusi dari seorang ilmuwan ini setelah melakukan penelitian, ya, untuk menghitung berapa perkembangan bakteri dalam setiap 4 jam, dia menggunakan yang namanya persamaan relasi rekursif. Dan persamaan ini nanti yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini diberikan
definisi dari sebuah relasi rekursif untuk barisan A0, A1, A2 sampai AN kurang 1 adalah suatu persamaan yang menghubungkan AN dengan suku-suku sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap suku itu memiliki keterkaitan dan hubungan ya kalau di dalam relasi rekursif. Nah, di sini diberikan contoh ya, perhatikan contohnya. Misalkan diberikan barisan geometri 5, 15, 45, dan 135 dan seterusnya. Nah, gimana cara kita menentukan relasi rekursifnya dari barisan geometri yang ada? Nah, jadi silahkan kalian perhatikan ya, akan dijelaskan. Nah, di sini coba perhatikan barisan geometri 5, 15, 45, 135 dan seterusnya. Dari barisan ini sudah sangat jelas bahwa rasionya itu adalah 3 ya, rasionya 3, sehingga relasi rekursifnya itu bisa AN tambah 1, AN-nya N dengan N itu lebih dari 0 atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 0 ya, syarat N-nya sama dengan 3N ya. 3 itu merupakan relasi rekursifnya dan N itu merupakan sebuah nanti bilangan N-nya itu kan lebih dari 0 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi N-nya nanti dihitung mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Sehingga kita mulai dari awal ya, kita mulai dari awal. Jadi A0-nya 5 ya, suku yang paling pertama. A0-nya 5. Kemudian A1 di mana A0 tambah 1 kan AN tambah 1. Jadi kalau N-nya 0 berarti A0 tambah 1 sama dengan A1. A1 sama dengan 3N ya kan, A1 sama dengan 3N. Jadi 3 A1 seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa relasi rekursif itu suku-sukunya saling keterkaitan. Jadi A1 itu sama dengan 3 dikali A0 ya, 3 dikali A0 pada suku pertamanya sama dengan 3 kali 5. Kemudian A2 3 dikali A1 sama dengan 3 dikali 3A0 sama dengan 3 pangkat 2 kali A0 atau sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian A2, A3 3 dikali A2 ya, 3 dikali 3 pangkat 2 A0 sama dengan 3 pangkat 3 A0 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 ya. Sehingga kalau kita teruskan ini karakteristik ini atau persamaan relasi rekursif ini, kita teruskan sampai AN, sehingga bentuknya akan menjadi AN sama dengan 3 pangkat N kali 5, di mana 5-nya ini adalah A0 dengan syarat N lebih dari atau sama dengan 0. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari contoh yang diberikan. Nah, sekarang di sini ada latihan ya, latihan. Silahkan kalian coba mengerjakan ya. Relasi rekursif, selesaikan relasi rekursif dari AN sama dengan 7A N kurang 1, di mana N lebih dari sama dengan 1, A2 sama dengan 98. Nah, di sini yang diketahui adalah A2 dengan syarat N lebih dari sama dengan 1 dan A0 itu tidak diketahui. Jadi silakan kalian coba mengerjakan bagaimana caranya. Nanti ini jadinya akan seperti persamaan ya. Bisa kalian cari sampai A2, sehingga nanti kalau sudah jadi A2 disubstitusi 98 dan nantinya kalau sudah disubstitusi akan menghasilkan A0 dan nantinya akan menghasilkan bentuk sampai dengan AN, bentuk barisannya itu seperti apa. Silakan kalian coba, nanti kita diskusikan pada diskusi online mendatang. Baik. Nah, kita lanjut pada materi kedua ya, pokok materi kedua, yaitu relasi rekursif linear berkoefisien konstanta. Nah, kalau kalian sudah belajar dan mengerti maksud dari materi persamaan kuadrat pada aljabar ya, sebenarnya ini mirip ya, agak-agak sama ya. Jadi C0 AN ya kan, ini namanya relasi rekursif linear berkoefisien konstanta. C0 AN tambah C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 sampai CK AN kurang K sama dengan Fn. Nah, kalau di persamaan kuadrat itu misalkan Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, itu misalnya kalau itu dalam bentuk
Itu bentuk lain dalam persamaan kuadrat. Nah, ini dalam bentuk relasi rekursif